kita sediakan lah alternatif. Sama teman-teman juga boleh nanti bertanya ya terkait ini apa. Tapi kalau terkait teknis kayaknya teman-teman lebih pada jago lah ya. Di sini kayaknya kalau saya anggap ini para masternya lah. Para masternya di Telegram akhirnya berkumpul di sini. Oke, baik, mungkin kita mulai dulu aja ya. Mungkin saya akan izin share screen dulu. Atau mau ada yang ditanyain dulu boleh kalau sambil nunggu. Oke, bentar ya. Oke, udah muncul kan ya. Nah, jadi pertama-tama tadi sesuai disampaikan ada penjelasan terlebih dahulu ya dari Telegram. Sekalian memberikan penjelasan ulang gitu ya. Takutnya teman-teman ada yang masih belum paham gitu tentang divisi. Oke, nah jadi outline-nya yang pertama ya ada penjelasan ulang lagi tentang divisi gitu ya. Di Telegram mulai dari insight, hasil seleksi gimana, tapi statistiknya gitu ya, terus informasi kegiatannya apa aja, terus perpindahan divisi. Nah ini karena sering ditanyakan juga gimana sih cara pindah divisi gitu, takutnya salah itu. Terus juga nanti ada pengenalan divisi riset group, sama pemetaan bidang yang nanti harap teman-teman bisa isi gitu ya, karena ini menjadi yang kita butuhkan outputnya dari pertemuan ini salah satunya. Oke, kita mulai dulu dari divisi yang di Telegram gitu ya. Nah, jadi tahun ini baru pertama kali lah ya, Telegram itu mengadakan divisi. Kalau teman-teman di batch 1 mungkin ngelihat kemarin tuh agak sedikit polos kan ya di tahun lalu gitu ya. Mungkin pertemuan itu hanya bisa terjadi di open class ataupun webinar. Tapi kalau di sekarang, ini kita agak sedikit berbeda gitu ya. Nah, di sini kita membagi divisi jadi kedua ya, ada study dan research. Kalau di study ini jangan salah sangka dengan katanya gitu ya, ini hanya kata aja. Di study group ini sebenarnya antonimnya, sinonimnya itu ya divisi buat pemula gitu. Kalau research group sinonimnya ya buat level mahir gitu, atau yang udah bisa lah ya. Kenapa kita nggak pakai itu kata itu? Karena memang agak sedikit mungkin keras gitu ya, atau mungkin enak didengar gitu ya. Jadi kita milih yang lebih halus yaitu study dan research. Nah, misi utamanya di study group ini ya pembelajaran gitu. Jadi kemarin udah sepakat juga di study group tuh sebagai informasi aja ya, itu kita kurikulumnya udah ada. Jadi kemarin pakai Python, kita dari nol lagi dasar pemrograman di sana. Tapi kalau di research group misi utamanya adalah hasil produk gitu ya, melalui proyek-proyek biasanya. Ya, ini ada terdapat kurikulum ya tadi. Nah, tapi kalau di riset kita nggak ada kurikulum, tapi adanya bidang yang nanti akan teman-teman isi ya pemetaannya. Terus untuk keluarannya ya kalau study group karena skill ya keterampilan gitu ya. Harapannya udah bisa ngoding minimal dasar pemrograman. Nah, terus kalau di riset itu luarannya bervariasi. Bisa karya, bisa lomba, ataupun pengajaran gitu. Nah, itu mungkin untuk sekilas perbedaannya. Nah, ini hasil dan statistik gitu ya, seleksi. Bisa dibilang total anggota kita lumayan banyak, alhamdulillah ada 169. Di batch 1 73, di batch 2 96. Tentu ini peningkatan gitu ya. Nah, tapi di balik besarnya angka itu ada fakta yang mencengangkan. Jadi masih ada 84 anggota yang belum memilih divisi gitu ya. Jadi sekitar 50% itu belum. Oke, nah mungkin agak patah-patah suaranya tadi. Nah, oke. Nah, terus kita sampai sekarang juga masih membuka seleksi gitu ya. Tapi karena kemarin udah dibahas seleksi soal di study, jadi mungkin kita masih wawancara sih sekarang. Jadinya dalam 1 bulan ke depan ya mungkin seleksinya wawancara. Mungkin teman-teman ada yang wawancara kemarin juga. Nah, itu sih. Jadi bisa diajakin ya teman-teman yang lain yang belum masuk divisi gitu ya. Karena ini lumayan banyak, 24 anggota masih belum masuk. Nah, itu tadi secara umum. Nah, kalau misalnya secara spesifik per divisi, itu ada 58 anggota yang memilih di study group ya, dan 27 di research. Jadi bisa dibilang hampir setengahnya lah ya. Ya hampir ya 27 kali 2 kan 54. Nah, setengah lebih lah ya. Nah, jadi bisa dibilang memang untuk riset agak sedikit kurang SDM-nya, tapi ya nggak apa-apa sih ya. Mungkin nanti sesuai perkembangan zaman akan berubah.
Oke, nah ini ada informasi kegiatan. Ini kegiatan itu yang udah pernah kita lakukan gitu ya, dan berdasarkan tahun lalu gitu ya. Jadi ini saya gambarkan dalam diagram Venn, semoga teman-teman paham. Jadi ketika teman-teman menjadi anggota divisi itu secara tidak langsung teman-teman bisa mengikuti seluruh kegiatan Kompetegram itu. Tapi kalau teman-teman nggak ada subdivisi itu teman-teman hanya sebagian gitu, nggak bisa ikut yang di divisi. Tapi kalau teman-teman nggak ikut anggota atau umum gitu ya, nggak daftar, itu teman-teman hanya bisa ikut yang umum. Jadi kalau dilihat ini ada banyak kan ya yang umum juga. Jadi ibaratnya kalau Kompetegram tuh nggak hanya fokus ke anggota aja gitu, kita fokus juga ke umumnya juga. Karena kita beberapa kali telah melaksanakan webinar juga, open class juga, dan konten kreator juga. Dan bahkan yang terakhir itu repository gitu ya, tentang Hacktoberfest, meskipun yang banyak isinya orang-orang publik gitu. Nah ini yang sering ditanyakan, nah, gimana sih cara pindah divisi gitu kalau teman-teman ternyata merasa salah divisi. Untuk saat ini relatif mudah gitu ya, karena masih awal-awal, ya tinggal teman-teman siapkan aja diri sama hubungi pengurus gitu. Karena tadi juga udah ada beberapa orang sih yang pindah, tapi kebanyakan yang pindah tuh dari research ke study gitu, jadi malah semakin kurang di research ini. Tapi semoga nanti adalah pindah dari study ke research gitu. Oke, nah ini pengenalan divisi research ya, bagian kedua. Nah, tujuannya itu yang pertama ya pasti untuk membentuk divisi yang tepat bagi anggota-anggota yang udah mahir untuk berdiskusi. Karena kalau tahun lalu itu agak ada apa ya, jomplang banget itu ya, ada ketimpangan kalau disatu grupkan untuk diskusinya. Ketika yang mahir dan masih pemula digabung, wah ini bahaya. Jadi kita melihat pengalaman gitu ya, jas merah, ya udah kita sekarang coba bagi divisi berdasarkan keterampilan levelnya. Terus juga kita membuat suasana dan level yang sesuai. Kemudian kita memberi kesempatan bagi anggota untuk menghasilkan proyek gitu ya, bisa proyek apapun tuh. Dan juga memberi pengalaman kepada anggota untuk mengimplementasikan keterampilannya. Nah, sama ini yang penting sih, karena kalau teman-teman mungkin di dunia kerja, ketika mencoba itu agak sedikit berisiko kan ya, tapi kalau di kita karena kita nggak ada perjanjian apapun itu ya, apalagi berkaitan dana atau apa, itu sedikit aman gitu ya, jadi nggak terlalu berisiko. Itulah, jadi teman-teman bisa mencoba apapun. Tadi udah dibahas nih ya untuk misi utama, hasil produk, tapi ada juga misi sampingan tentunya. Tapi ini nggak di apa ya, ini mengikuti sih, kayak relasi aja, nanti pasti teman-teman antar anggota semoga bisa saling kenal gitu, mengikuti dari hasil produk. Karena kan dalam proyek pasti harus berkomunikasi tentunya. Terus pembelajaran ini mungkin lebih ke stimulus sih. Nah, apa sih kayak gimana? Nanti saya jelaskan setelah slide ini. Nah, jadi untuk pendekatan pembelajaran itu memang kita tidak ada kurikulum gitu yang disiapkan kayak di study. Kalau di study kita ada kurikulum yang harus dilewati gitu ya. Nah, di sini mungkin saya beranggapan anggota sudah memahami gitu strategi belajarnya masing-masing. Kalau di study mungkin kita lebih tepatnya apa ya, pedagogis gitu ya. Jadi ada teacher atau guru yang mengajari ke murid-muridnya. Nah, mungkin di sini teman-teman bisa udah tahu gitu, karena kan udah pernah belajar ngoding, apakah tipenya juga visual, audio visual, nah itu pasti teman-teman udah tahu. Nah, tapi bukan berarti tidak ada aspek pembelajaran ya. Itu tetap ada karena kita pasti bakal menggunakan project based learning. Nah, jadi secara tidak langsung tuh learning by doing gitu ya. Jadi belajar ketika kita melakukan. Contohnya, misalnya ada proyek nih belum bisa. Nah, secara nggak langsung kan teman-teman bakal distimulus gitu ya. Melihat teman-teman yang wah pada jago nih bisa. Saya juga pengen bisa nih. Nah, itu. Atau gara-gara tuntutan proyek gitu. Misalnya, saya minat ikut proyek ini yang dibuka Kompetegram, tapi belum bisa. Nah, secara tidak langsung itu kan menstimulus teman-teman supaya belajar lebih gitu. Jadi, ibaratnya kita hanya pemicu gitu di research group ini pembelajarannya. Nah, terus ada prinsip yang kita gunakan kebanyakan kegiatan ini masih yang kita gunakan sementara gitu ya. Jadi VINS singkat akronimnya ya. Volunteer, internal, non-profit, dan sumber terbuka. Jadi ini kita akan berpegang teguh kebanyakan ke prinsip ini gitu ya. Karena kita komunitasnya masih baru, kalau memang kita ingin menghasilkan profit itu agak sedikit riskan juga ya, karena masih baru. Dan juga mungkin dari sisi administrasi juga perlu badan hukum mungkin ya, atau legalitas, jadi bisa dipercaya gitu. Nah, ini kegiatan umum research group tadi sempat di spoiler juga kan ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, ini research group tuh berarti yang ini khusus ya. Ada yang utamanya ya dua, open project dan meetup. Nah, meetup ini yang kita sering lakukan sekarang. Memang rencananya untuk meetup tuh 1 bulan sekali lah ya, dan nggak bahas teknis-teknis. Biasanya meetup itu lebih ke informasi kayak gini, ataupun mungkin konsultasi dan pertanya-tanya jawab itu.
Terus ada open project, nah nanti kita akan bahas. Nah untuk kegiatan sampingannya open pengajaran gitu ya, nanti apa kita akan bahas juga. Terus juga ada diskusi grup, ada rangkuman, lomba. Nah yang akan kita bahas sebenarnya ada 3 sih. Karena untuk meetup mungkin teman-teman udah paham gimana, untuk diskusi grup ya kayak di grup aja gimana, untuk rangkuman tuh kayak apa ya, kayak article of the day atau repository GitHub kita kan udah ada juga tuh tentang materi-materi. Nah itu sih paling. Nah ini ada pemetaan bidang yang harus teman-teman isi. Oke boleh bentar ya, saya stop share screen dulu biar harapannya teman-teman bisa diisi. Oke ini saya kirim di chat ya. Nah jadi nanti sambil kegiatan selesai gitu ya, teman-teman diharapkan mengisi ini. Jadi kalau dilihat kan di spreadsheet ini itu ada tabel kan ya, ada bidang, ada anggota. Nah kalau lihat di sini ini kan nggak cuma 3 kan ya, maksudnya satu bidang 3 enggak ya, itu hanya template gitu. Jadi teman-teman bisa di-insert aja, insert new row. Nah, itu kan anggotanya jadi banyak. Nah, terus di sini di bidang ini kayaknya sambil share screen aja deh, sorry. Oke, nah di bidang ini sebenarnya kan kita udah ada yang disediakan kan ya. Dan ini tuh bisa ditambah sama teman-teman kalau misalnya teman-teman merasa oh bidang saya nggak ada nih di sini, ya udah teman-teman bisa tambah di sini dan seterusnya. Nah, jadi boleh teman-teman juga memilih beberapa bidang nih. Kayak saya misalnya, saya sebenarnya prefernya di sini misal. Terus saya ngerasa, oh saya kayaknya pengen prefer di sini juga. Nah, boleh teman-teman milih lebih dari satu juga boleh. Mau milih semua juga boleh sih. Nah, jadi ini tuh sebenarnya bukan untuk subgroup ya. Jadi ini tuh lebih buat database kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti tuh ada perlu misalnya mau ngapain gitu, ya udah kita bisa itu diisi aja di situ. Oke, udah bisa jadi editor ya kayaknya. Sorry. Oke, sekarang teman-teman udah bisa ngisi ya. Sorry. Boleh mangga teman-teman diisi sambil kita lanjut kegiatan. Boleh ya isi, udah bisa sekarang. Udah ya. Linknya sudah dikasih, Kang? Oke, linknya kita kasih lagi ya. Bentar. Ini nih di grup. Di chat. Oke, nah boleh silakan teman-teman isi aja gimana. Kalau penuh tinggal di insert row aja ya anggotanya. Ini bukan berarti 3 maksimal ya. Ini hanya sampel doang gitu ya. Oke, boleh mangga diisi jangan malu-malu. Oke, boleh sambil nunggu. Boleh 2 juga, Kang. Mau lebih dari 2 juga boleh. Mau 10 semuanya juga boleh. Boleh. Oke, boleh sambil nunggu. Ada yang mau ditanyain nggak? Sambil nunggu kita boleh kalau ada yang ditanyain, sambil nunggu ke presentasi tentang kegiatan gitu. Itu teman-teman lanjut isi aja ya. Oke, saya izin share screen lagi. Oke, ada yang bertanya tadi. Boleh, Genta. Kang izin nanya, Kang. Untuk Ya, yang Android itu nanti pakai Android Studio kah, Kang? oh iya benar bisa dipecah lagi ada native. Kayaknya digabung aja deh, native dan hybrid digabung kayak Android Studio itu di situ aja berarti masuknya. Oke. Kan bisa Berarti, jadi ini ya ada yang Java, ada yang Flutter gitu ya mungkin. iya, Kang. Nanti minta dijelasin aja. Berarti digabung aja Makasih, di Kang. situ. Oke. Ini kalau penuh install ya itu. Jangan install aja. Oke, enggak. Oke, mungkin sambil presentasi juga ya kali. Oke, atau boleh sok ada nanya lagi, takutnya nggak fokus mungkin. Nah, jadi di itu tuh sebenarnya bakal isinya tuh untuk database kita ya tadi. Buat nanti ada keperluan, misalnya kita butuh tim back-end. Nanti kita bakal menghubungi teman-teman back-end terlebih dahulu gitu. Kira-kira sanggup nggak nih kalau ini? Nah, baru kalau misalnya kurang SDM-nya ya baru kita nanti oper ke anggota lain. Ibaratnya seperti itu sih. Ini hanya pendataan awal.
Dan teman-teman juga boleh sih kalau misalnya nambah ya tadi boleh. Sama kalau misalnya merasa kayaknya saya minat sih, kalau minat juga nggak apa-apa sih karena kan tadi teman-teman udah punya base ya, base pemrogramannya jadi ya bisa aja langsung dipilih gitu. Oke, kayaknya sambil berjalan aja deh ya, menghemat waktu. Oke, nah jadi tadi kan penjelasan umum kan ya. Nah, sekarang ini ada penjelasan kegiatan-kegiatannya gitu secara mendetail, spesifik gitu apa. Nah, oke kita lanjut. Nah, yang pertama ada open project kan ya. Nah, ada 3 kan tadi open project, pengajaran sama tadi saya suka satu lagi, lomba kalau nggak salah yang bakal dibahas itu. Nah, di open project ini direncanakan tuh memang 3 kali hasil produk setiap tahunnya gitu ya, tapi karena udah mepet, ya mungkin 1 aja tahun ini, minimal gitu. Nah, tadi kita untuk open project ini kita masih mengacu pada prinsip FINS. Jadi mungkin teman-teman yang pengen dapat uang dulu kita masih belum bisa gitu ya, karena agak sedikit khawatir tentunya karena kita masih merupakan komunitas baru gitu ya, masih 2 tahun dan masih belum ada badan hukumnya gitu ya mungkin. Tapi kalau teman-teman penasaran sebenarnya ada sih komunitas yang kayak kita itu udah profit gitu ya, tapi bukan di UPI sih, di ITB. Itu emang udah ngebuka open project buat baik eksternal. Nah, tapi kita bukan berarti ngebuka juga ya, tapi kita ngebuka juga khusus dosen, karena biasanya dosen-dosen itu suka nawarin gitu ya, nawarin project. Nah, maka prinsip FINS ini sebenarnya bisa diabaikan, tapi biasanya kalau dosen itu internal UPI ya, biasanya itu kayak benefitnya bukan uang sih, biasanya nama teman-teman tercantum di jurnal. Biasanya gitu sih kalau ikut proyek dosen itu. Jadi masih non profit sih kelihatannya. Karena ya tadi luarannya biasanya riset berupa jurnal gitu ya. Nah, terus proyeknya ini tuh sebenarnya bakal ditugaskan atau diharapkan mungkin ya, jangan ditugaskan banget ke bidang-bidang yang sesuai tadi teman-teman kan sempat isi ya. Jadi kita mungkin pertama bakal melihat dulu nih dari nama-nama kira-kira pada mau nggak gitu. Jadi ibaratnya kita kayak nawarin proyek. Nah, tapi bukan berarti proyek itu diinisialisasi oleh pengurus enggak ya. Nanti mungkin kita akan ada open ide, brainstorm bareng-bareng juga bisa. Nanti kita coba buat nyari ide proyeknya. Tapi untuk sekarang tuh udah adalah idenya. Dan itu mungkin lumayan efektif dalam waktu dekat. Nah, tapi bukan berarti anggota di luar bidang juga itu nggak boleh ikut ya tadi. Justru bidang-bidang itu adalah orang pertama yang kita hubungi dan nanti di luar bidang ataupun di luar divisi research gitu ya, itu bisa terlibat gitu ya. Tapi mungkin nanti harus kita sediakan indikator minimal yang takutnya nggak mumpuni gitu. Misalnya harus pakai framework ini, wah nggak bisa nih gitu. Nah, terus hasil proyek juga ini bakal dijadikan sebagai showcase komunitas gitu ya. Dan nanti tentu kita akan referensi siapa nih anggota yang buat gitu ya. Ini ya benefitnya pasti buat teman-teman yang meningkatkan pengalaman gitu ya, karena tadi tidak berisiko kan ya, karena di komunitas serugi-ruginya kita yang nggak terlalu besar gitu ya, nggak terlalu seperti di kantoran. Nah, jadi teman-teman boleh mencoba aja gitu ya, sebanyak-banyaknya. Dan juga dapat portofolio tentunya. Nah, itu sih untuk 3 prinsip atau 3 konsep dari open project gitu ya. Nah, ide yang udah ada dan rencana terpikirkan, yang pertama adalah public API dari fakultas dan prodi di UPI. Ini sebenarnya udah ada, cuma kita ingin buat infrastruktur baru karena kita khawatir itu udah dipakai sih buat website Kompetegram gitu ya. Itu ada data-data penting, jadi kita ingin buat infrastruktur baru aja, itu juga bisa dipakai gitu ya. Terus buat pengembangan game Android. Ini udah ada dari ide Kang Ilham gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin ini ide yang agak berat, website Kompetegram. Nah, kalau website Kompetegram kan sekarang lagi statis kan ya, dan nggak ada pengembangan lebih lanjut lagi. Rencana itu sebenarnya pengennya ada akun sih, cuma nanti sih kita harus inisialisasi lagi dan perencanaannya dengan matang gitu untuk konsep ini. Nah, jadi yang akan dibahas nanti itu sebenarnya 2 ya di malam ini tuh, yang ini dan yang ini gitu. Nah, terus kita juga harus memperhatikan hal-hal berikut gitu ya, ini sesuai visi kita ya. Jadi kalau teman-teman nggak tahu visi kita, jadi visi kita tuh menjadi pembunuhan yang kreatif ataupun inventif serta unggul dan bermanfaat. Jadi minimal produk yang kita hasilkan tuh ada salah satu inilah ya, kreatif gitu ya kalau bisa. Terus inventif tuh belum pernah ada. Kalau unggul tuh baik gitu dibanding yang lain, kalau bermanfaat ya bermanfaat gitu, berguna, bisa dipakai oleh orang-orang gitu. Harapannya ada salah satu ini.
Dan yang terakhir jangan lupa ya MVP gitu. Jadi kalau teman-teman belum tahu apa itu MVP, MVP itu sebuah konsep di startup gitu ya. The Lean Startup kalau pernah baca teman-teman, itu tuh ada namanya minimum viable product gitu. Jadi bagaimana suatu aplikasi itu nggak harus jadi untuk di-deploy atau di-release ke publik. Tapi yang penting itu bisa jalan, fungsionalitasnya ada, usability-nya ada, desainnya ada, terus desainnya juga bagus gitu. Ini kalau teman-teman lihat kan, anggap nih ya 20% produk jadi kalau tidak pakai MVP itu ya fungsionalitas doang jalan gitu. Nggak ada UI-nya, nggak ada interaksi dengan penggunanya. Tapi coba kita balik gitu ya konsepnya, jadi 20%-nya itu secara vertikal gitu. Nah, ini kan ada ya fungsionalitasnya ada, meskipun mungkin hanya bisa login, tapi UI-nya ada, terus juga desainnya bagus. Kan itu bagus kan ya, bisa dipakai. Tapi kan kalau ini nggak bisa dipakai. Jadi harapannya sih teman-teman kita mengacu pada ini MVP ini. Tujuannya ya setidaknya bisa dipakai gitu. Kan kalau ini mah yang nggak bisa dipakai, nggak ada UI-nya gitu kan. Itu sih. Dan teman-teman nanti kalau penasaran MVP itu apa, lebih lengkapnya bisa sih dicoba. Itu tuh salah satu pendekatan startup gitu ya. Kenapa banyak startup tuh cepat buat aplikasi karena mengacu pada konsep MVP ini. Nah, terus mengapa sih harus ada proyek gitu ya? Karena jujur ini merupakan tamparan keras bagi para pengurus gitu ya. Pas kita meeting sama dosen pembimbing gitu ya. Karena salah satu misi kita itu ada produk, tapi kita baru jadi itu ya gara-gara lomba sama gara-gara kebutuhan website ya, website Kompetigram. Tapi yang secara inisiasi nggak ada gitu. Nah, melihat hal ini ya kita biar nggak ditagih lagi gitu ya sama dosen, oh ya udah kita rencanain aja buat adain lah tahun ini minimal satu. Meskipun tadi direncanakan dua. Nah, semoga bisa kekejar sih ya. Nah, tadi open proyek, nah sekarang open pengajaran. Sama ini kita akan mengacu ke prinsip Vince volunteer ya, tapi ini pengecualian. Karena kalau misalnya kerjasama dengan prodi biasanya itu dibayar gede ya. Nggak tahu sih juga berapa, tapi intinya lumayan lah dapat digaji biasanya kalau kerjasama dengan prodi gitu ya. Atau mungkin sama Hima juga biasanya dapat. Nah terus diterjunkannya tuh kemana sih? Ada banyak pilihan kita tuh kegiatannya. Yang pertama bootcamp nih. Pas nih ya, bootcamp di study kan sekarang udah mau mulai tuh ya, rencananya minggu depan. Pakai Python. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada, boleh tuh nanti mau bantu ngajar bisa. Terus open class ini sering kita lakukan, tapi sekarang lagi enggak lagi karena emang sibuk gitu ya. Ini bisa nanti teman-teman. Atau webinar gitu ya, kayak blockchain kemarin. Tapi kalau webinar emang agak sedikit besar dan resikonya agak besar sih. Karena live langsung gitu ya. Terus ada workshop juga. Boleh sih kalau teman-teman mau ngajar di perkuliahan workshop juga kadang suka diajakin gitu Kompetigram juga. Dan yang terakhir tentunya ada benefit gitu ya. Meskipun bukan uang gitu. Apa? Yang pasti ada dapat merchandise. Ini setelah kita deliver ya ke pemateri open class. Rata-rata udah dapat merchandise. Terus juga dapat e-sertifikat. Nah, ini rencananya kita usahakan e-sertifikat ini. Dan ini ada tambahannya tadi, pengecualian kalau misalnya bekerja sama dengan pihak eksternal biasanya dikasih dana anggaran. Nah, itu bisa kita pakai buat biaya pemateri gitu. Nah, terakhir ini lomba nih. Ini lomba yang sering kita ikuti gitu ya. Ini Gemastik gitu ya. Gemastik tahun lalu kita nggak ada yang lolos, tapi tahun sebelumnya alhamdulillah ada gitu ya. LIDM juga kita ikut ada. Terus PKM. Nah, mungkin untuk dua ini udah lewat kan ya, udah ke skip gitu ya. Ini ada PKM. Nah, kalau PKM ini saya juga agak khawatir sih sebenarnya. Soalnya dosen tuh suka mendadak gitu. Tahun lalu saya juga ditanyain gitu. Mau ikutan gak ini PKM gitu. Ya udah saya tolak gitu karena kan nggak cukup waktunya gitu. Februari kalau nggak salah Januari. Karena ya nggak keburu gitu. Tapi kalau sekarang misalnya saya tolak lagi kayaknya udah kurang relevan gitu ya argumennya juga. Nah, jadi mungkin nanti harapannya teman-teman kalau misalnya belum ada tim PKM, nanti sih kita kasih tahu lagi gitu ya. Rencananya tuh sebenarnya dari Kompetigram ngirim satu delegasi aja sih, satu tim gitu ya. Berarti 5 orang kan ya maksimal gitu ya. Pas lagi kan ini ada multi prodi gitu ya, jadi bisa saling melengkapi gitu ya dari kajian teoritisnya. Jadi bisa ya saling kerjasama gitu. Nah, paling nanti kita akan kasih tahu lagi ya terkait PKM. Tapi mungkin kita spoiler dulu aja sekarang gitu ya. Jadi kelihatannya kalau memang ditagih, nanti kita adain open team PKM gitu ya. Rencananya satu tim sih.
Nah, sama kita nggak akan nyoba kayak Gemastik gitu. Kalau kayak Gemastik kita open sosialisasi tahun ini tuh ya, tapi ada efek negatifnya gitu. Tim sendiri malah nggak keurus gitu, malah ngurus tim-tim lain gitu. Tapi nggak apa-apa sih, itu kan salah satu aspek pengajaran juga. Dan lomba-lomba lainnya tentunya kalau misalnya teman-teman punya dan bisa gitu diajak boleh sih. Nah, kenapa sih saya milihnya ini? Karena ini gratis gitu. Kalau yang lain biasanya ada yang bayar gitu. Kalau ini insya Allah gratis dan juga udah bergengsi tentunya ya. Di bawah Kemendikbudristek Dikti ya, atau Puspresnas biasanya. Nah, baik itu penjelasan tentang kegiatan-kegiatan gitu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain boleh. Sambil nunggu boleh kalau misalnya teman-teman ada yang ditanyain. Oh, ini ada yang nanya nih. Kang Iza ya. Kalau emerging technology itu apa Kang sih Newi? Jadi kalau emerging technology itu ini Kang kayak blockchain, terus AR. AR kayaknya bisa sih ya bisa sih. Atau quantum computing. Ini kayaknya Kang Tifal tahu nih quantum computing. Kayaknya kayak gitu sih. Kurang lebih emerging technology itu. Kita lihat udah berapa penasaran. Oh, udah banyak ya, lumayan. Tapi emerging technology boleh tuh kalau teman-teman penasaran tentang blockchain. Saya sempat baca-baca sih ada namanya Solidity, itu keren sih kayaknya. Bahkan ya inovasi, bahkan kepikiran sih kalau teman-teman belum tahu ya. Jadi dalam pemilihan umum di Amerika gitu ya kalau nggak salah itu udah pakai konsep blockchain gitu ya. Jadi udah peer to peer. Kan anggap aja nih kalau misalnya kalau di BEM Rema kayaknya masih ini sih, masih sentral gitu ya. Nah, anggap bayangin kalau sentral berarti kan tinggal ubah aja server itu database-nya, berarti kan hasil polling atau voting pemilihannya bakal diubah dengan mudah kan ya. Tapi kalau misalnya pakai blockchain kan tersebar datanya di mana-mana gitu. Jadi ketika kita ubah satu itu nggak akan berdampak ke yang lainnya gitu. Itulah salah satu keuntungan dari konsep blockchain gitu ya. Dan mungkin nanti pemilihan ketua Kompetegram pakai blockchain gitu ya biar aman. Boleh sih. Nanti kita mungkin coba sih. Lumayan ramai sih. Oke, boleh kalau ada yang mau ditanya lagi tentang kegiatan ataupun apa sebelum masuk ke open project gitu. Boleh mungkin 1 menit kita break dulu aja. Nah, untuk pengembangan game mungkin Kang Ilham bisa bantu jawab, atau Kang Indra ada nggak ya? Kang Ilham ya kayaknya. Nanti aja lah dijelasin sekalian. Oh ya, sabar berarti nanti ada Kang Ilham udah ready nih presentasi. Nanti Ham abis ini ada kan yang API dulu, abis itu yang Ilham Ham. Sabar ya Genta, nanti dijelasin. Oke, mungkin teman-teman yang di Bandung sekarang lagi hujan ya. Oke, kita ada presentasi ketiga berarti ya tentang open project. Oke, baik, kayaknya udah nggak sabar ya tentang open project yang akan dilaksanakan ya. Oke, ya, izin share screen lagi. Oke, jadi sesuai spoiler tadi ya, kita akan ngebuat public API. Jadi kalau teman-teman belum tahu public API itu apa, jadi public API itu API yang dapat diakses secara publik tanpa token. Karena ada beberapa API itu harus ada tokennya kan buat autentikasi dan otorisasinya pastinya. Tapi kalau API ya tinggal buka aja browser atau nge-get atau nge-post, ya udah bisa gitu. Tapi biasanya kalau public API ini get ya biasanya kebanyakannya sih. Oke, nah. Jadi kita akan ngebahasnya pasti tentang Fakultas Prodi UPI. Oke, jadi apa sih? Jadi kita akan membuat API sederhana untuk memberikan identitas program studi dan fakultas Universitas Pendidikan Indonesia, karena kan ini kampus kita kan ya, yang dapat digunakan oleh developer publik lainnya untuk kebutuhan masing-masing. Nah, ini tuh udah ada sebenarnya dari Kompetegram, tapi kita pengen dari teman-teman ada yang coba buat gitu ya. Nah, di sini tuh
sifatnya tuh sebenarnya sering digunain tuh buat form gitu. Coba teman-teman bayangin dalam sebuah form, drop down, mungkin teman-teman udah kebayang drop down tuh yang diklik nanti ada isinya kan ya. Nah, teman-teman bayangin ketika daftar Competegram itu kita udah coba pakai itu ya. Jadi pakai API drop down-nya juga. Jadi ketika teman-teman milih ada 2 drop down, anggap drop down pertama tuh fakultas gitu ya. Nah, pas klik fakultas, pilihan fakultas gitu, anggap milih FP MIPA. Pas diklik FP MIPA, pilihan program studi drop down-nya haruslah yang bersesuaian dengan FP MIPA tersebut gitu ya. Prodi-prodi apapun. Kalau kita ke Cibiru ya berarti yang Cibiru prodinya apa aja. Dan itu tuh harus bersifat dinamis gitu. Kan kalau gitu sebenarnya bisa aja ya kita buat variabel gitu, array atau objek, berarti kalau di JavaScript tuh buat objek tapi di kodenya gitu kan, tapi itu nggak efektif ya. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita naruh data-datanya itu di database? Ya itulah pakai backend API ini biar dapat di React tuh, di Fetch atau di Axios atau ditembak API-nya biasanya. Nah, itu udah kita coba. Nah, kriterianya gitu ya, kita cukup mengimplementasikan metode get. Jadi kalau teman-teman lupa lagi, jadi di REST API gitu itu tuh mengimplementasikan 4 metode kan ya. Post, put, fetch, delete, update. Nah, itu sama get. Nah, itu tuh kita cukup get aja. Jadi kita hanya menerima aja gitu ya. Nge-get tuh kayak teman-teman buka browser aja. Link, nah itu get. Tapi itu tuh kita bakal pakai JSON karena kita yang mudah aja ya. Jangan XML, kita pakainya JSON. Nah, terus database juga sudah disiapkan nanti. Jadi sehingga teman-teman cukup implementasi backend-nya aja. Jadi database nanti udah ada gitu ya. Nanti teman-teman mungkin dikasih user password-nya. Nanti teman-teman tinggal ya ngelokal apa ya, ngerujuk gitu ya ke database-nya. Terus kita juga udah nyediain sebenarnya sampel spesifikasinya gitu ya. Mungkin nanti kita bentuk dalam RAML atau Swagger, mungkin teman-teman ada yang pakai. Tapi biasanya harus RAML sih kalau enak tuh. Nah, tapi bisa jadi teman-teman bebas gitu ya. Teman-teman pengen nambah lain, tapi asalkan 3 itu udah ada gitu ya. Dan tergantung ke best practice-nya masing-masing tentunya. Terus ini bersifat individual gitu ya. Jadi ini targetnya memang untuk anak-anak back-end ya. Coba saya penasaran anak-anak back-end siapa tadi? Mungkin. Wah, banyak nih anak-anak back-end. Oke, nah mungkin teman-teman di back-end nanti bisa coba nih ya. Tapi di luar back-end juga boleh nih, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pasti lebih sih ya kayaknya. Nah, nanti boleh coba di back-end tentang ini. Dan sama yang di luar back-end juga boleh coba. Terus jangan lupa konsep CI ya, confidential sama integrity dan availability. Kalau belum tahu confidentiality itu ya ada yang apa ya, datanya tuh sebaiknya rahasia gitu. Jangan sampai bisa dimanipulasi gitu lewat back-end, lewat serangan-serangan. Terus integrity juga sama ya, kalau bisa JSON-nya tetap gitu, jangan berubah melalui serangan-serangan, dan availability harus bisa. Jangan sampai nanti back-end yang atau program yang udah dibuat sama teman-teman tiba-tiba error gitu ya. Nggak bisa ngehandle 1000 get gitu ya anggap. Itu sih mungkin. Nah, luarannya nanti kita akan pilih program atau backend yang memiliki hasil benchmark terbaik. Nanti saya akan pakai tool Apache Bench ya. Kalau teman-teman belum tahu bisa coba cari. Dan Apache Bench itu biasanya kalau nggak salah tuh ada 3 parameter. Pertama tuh response time atau connection time. Yang kedua tuh jumlah per waktu. Dan yang ketiga tuh kebaliknya, waktu per jumlah gitu. Nah, nanti mungkin saya akan akumulasikan dari sana siapa sih yang paling cepat gitu ya. Atau yang bukan paling cepat sih, paling bagus. Karena kan nanti tergantung sih ya konsep masing-masing. Nah, tapi bukan berarti yang nggak kepilih itu yang nggak akan diapresiasi. Tapi tentulah kita akan apresiasi. Nanti kita akan dipublikasikan juga di media sosial Competegram gitu. Jadi, oh ini hasil produk dari si ini, dari si ini, dari si ini gitu ya. Tapi yang utamanya kita yang kepilih, yang jadi terbaik itu yang akan kita hosting di infrastruktur Competegram, dan itu akan siap digunakan. Karena kita udah ada infrastruktur hostingnya, domain juga udah ada, ya kita manfaatkanlah itu. Nah, penjelasan teknisnya gimana? Yang pasti teman-teman harapannya pakai GitHub gitu ya. Mungkin teman-teman yang pakai GitLab, mohon maaf.
Kalau saya biasanya pakai GitHub gitu ya. Nah, buat repository pada masing-masing akun, harapannya publik ya, karena tadi bersifat fins tadi ya, ada sumber terbuka. Karena biar bisa dimanfaatkan. Nah, tapi ada satu hal nih ya, catatan, hati-hati terdapat kredensial gitu ya, yang tidak boleh dipublis gitu ya, dalam suatu repository seperti user, token, dan lain-lain. Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu apa, jadi kalau teman-teman misalnya mengoneksi suatu database gitu ya, itu kan pasti ditaruh dalam variabel kan ya. Nah, itu jangan di hardcode gitu. Jadi misalnya username sama dengan kutip admin. Nah, itu jangan. Sebaiknya teman-teman pakai itu variable environment gitu ya, atau shell, biasanya di dalam bentuk .env. Dan nanti teman-teman pakai git ignore. Git ignore ini buat nolak, jangan sampai dimasukin ke repository gitu. Dan nanti jadi env ini tuh hanya ada di lokal teman-teman semua. Dan nanti tinggal diambil aja variabelnya, biasanya pakai ini sih, huruf besar semua biasanya. Kalau di React underscore app ya biasanya. Tapi kalau di Node biasanya proses.env kan biasanya. Nah, harapannya teman-teman simpan token user dan lain-lain atau informasi kredensial itu di env. Karena bahaya gitu, itu kan database kita gitu ya. Jangan sampai dipublikasikan gitu. Tapi kalau misalnya udah terlanjur sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita udah antisipasi. Karena kita untuk database asli kita nggak di situ. Kita beda infrastruktur juga. Jadi kita udah antisipasi lah ya. Nah, nanti program yang terpilih, repositorinya diharapkan ya tetap publik juga gitu. Tapi kalau yang nggak kepilih, sebaiknya publik juga. Dan nanti akan di-fork gitu ya oleh akun organization Competegram. Jadi teman-teman kan kemarin sempat ngisi kan ya. Nah itu, jadi teman-teman boleh cek masing-masing akun gitu. Apakah udah masuk belum ke repository Competegram? Nama GitHub-nya tuh repository Competegram. Kalau nggak salah udah ada sih yang tahun lalu juga beberapa gitu. Dan itu emang yang kita gunain lagi tahun ini sekarang. Nah, itu sih tentang awal, nomor 1. Dan nomor 2, database yang kita sediakan ada 2 pilihan, MongoDB Atlas atau PostgreSQL. Nah, mungkin teman-teman baru dengar kan ya, mungkin, atau ada yang udah sebelumnya pakai. Mungkin biasanya MySQL. Nah, sekarang kita coba pakai 2 pilihan ini. Teman-teman bebas mau pakai Mongo atau Postgre. Cuma kalau nggak salah, Mongo tuh dibatas, ada beberapa batasan. Tapi nggak apa-apa sih ya, masih memungkinkan kayaknya. Atau Postgre ya. Ini tuh kayak MySQL, cuma agak sedikit beda sintaknya. Nah, jadi secara nggak langsung kita kayak apa ya, menstimulus nih teman-teman buat belajar pakai database lain gitu. Nah, tapi di sini teman-teman bukan belajar bukan belajar masukin data ya, paling cuma nge-query select-nya aja gimana tuh. Atau kalau nggak mau nge-query, bisa pakai ORM ya, kayak di Node.js ada sequelize ya, ada type ORM dan lain-lain, itu sih. Nah, untuk pilihan bahasa pemrograman, pasti teman-teman penasaran apa aja yang bisa dipakai. Ada 5 ya. Ini kenapa cuma sedikit? Karena ini disesuaikan dengan kemampuan hosting gitu ya. Jadi teman-teman yang pakai Golang mohon maaf karena nggak ada, atau yang pakai Spring Boot Java nggak ada karena nggak bisa gitu ya di hostingnya. Di hostingnya itu cuma 5. Ruby, Python, Perl, PHP, atau Node.js. Nah, boleh nih teman-teman kalau mau pakai Ruby on Rails gitu ya, boleh coba. Atau Python biasanya FastAPI, Flash, Django, boleh. Kayaknya nanti saya pakai Python sih. Atau Perl nggak tahu sih frameworknya apa. Kalau PHP ini banyak kan ya, Laravel, CI, atau Lumen, atau Symfony, atau Node.js. Bisa kayak Express, Happy, ataupun apalagi Fastify gitu ya. Nah, tapi ini tentu balik ke teman-teman masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen juara lah ya istilahnya lah ya, jadi yang terbaik, itu teman-teman berarti harus cari yang performanya baik gitu ya. Tapi itu jangan terlalu dipikirkan sebenarnya. Harapannya sih teman-teman bisa buat lah ya satu itu. Cuma kalau saran dari saya, yang setahu saya sih yang cepet tuh di Node.js tuh pakai Fastify. Itu paling cepet dibanding yang lain gitu. Kalau di Python ada FastAPI cepet. Tapi kalau di PHP kurang tahu, mungkin Kang Fahmi tahu nih, lebih tahu di PHP. Atau Perl nggak tahu pakai apa. Ruby juga kayaknya Ruby on Rails lumayan sih ya. Nah, jadi ini pilihan bahasanya yang bisa dipakai. Kelihatannya sih antara ini sih banyaknya PHP atau Node.js ya. Nah, untuk contoh kita udah ada sih sebenarnya. Di sini ya teman-teman bisa buka, mungkin saya kirimin aja deh ya. Di link chat. Bentar ya.
kalau teman-teman penasaran contohnya gitu, ini udah ada yang kita pakai di infrastruktur saat ini. Kalau teman-teman buka itu kan bakal bentuk JSON kan ya. Nah, terus ada lagi satu lagi ini fakultas ya. Ini maksudnya itu slash fakultas. Jadi teman-teman bisa isi itu slashnya apa gitu. Misalnya saya kasih contohnya mungkin di sini bakal slash apa ya? Slash ini FIP. Kalau teman-teman buka yang slash FIP itu munculnya prodi-prodi di FIP. Ya benar, prodi-prodi FIP. Kalau Cibiru kalau nggak salah, Kamdo Cibiru kalau nggak salah. Nah itu sih paling gambaran dari spesifikasinya. Tapi nanti lebih lanjutnya tentu kita akan kasih sih ya, kayak spesifikasi API-nya. Ya paling selambat-lambatnya sih Senin lah ya, jadi biar teman-teman bisa mulai gitu ya. Nah paling itu sih, kalau yang ada yang ingin ditanyakan boleh. Tadi juga ada yang nanya ya kalau nggak salah, Genta ya. Nanti kalau ikut banyak bidang bakal bentrok nggak Kang? Enggak sih, jadi kalau bidang kayaknya nggak akan, malah kita sifatnya kalau di sistem operasi berarti bukan apa ya, saling menunggu gitu mungkin. Jadi kayak ada proyek ini beres dulu baru lanjut gitu. Jadi nanti nggak akan bentrok sih. Paling gitu sih Genta. Mungkin boleh teman-teman yang lain kalau ada yang mau ditanyain gitu tentang proyek ini. Takutnya masih bingung gitu. Kayaknya ini udah banyak sih yang jago-jago API kayaknya ya. Ada yang bisa pakai Golang nggak di sini? Tapi kayaknya nggak bisa pakai Golang, ya lupa. Ya sih bener. Boleh sok kalau ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut kita ke proyek kedua gitu. Tapi itu kayaknya baru Desember kayaknya Kang Ilham ya. Iya Desember ya kayaknya. Oke, mungkin kayaknya nggak ada deh ya. Mungkin nanti di akhir aja. Biar gabungan gitu sama game development deh. Tapi masih ada bimbingan nggak kan masih baru kalau soal ini. Oke, paling bisa sih paling nanti ini Genta, kamu milih apa ya, bentar saya lihat dulu. Mobile ya, sama backend ya. Nah untuk backend kan ini lumayan banyak kan ya ini. Kalau mau ikut gitu ya boleh sih nyoba. Kalau Genta pakai apa biasanya base-nya? Bahasanya. Apa bahasa? Tadi kepotong Genta. Oh siap. Oke sih. Paling ini sih. Izin Kang. Ya sok. Kalau Genta buat di backend Ya, mau pakai bahasa apa kira-kira? Atau framework apa nih? justru Genta kan belum di backend tuh belum itu ya Kang ya. Jadi sekalian pengen tahu juga ikut belajar gitu. Oh, boleh sih, boleh sama yang lain. Mungkin ini saya absen aja kali ya yang di backend. Oke, kalau Noval, rencananya mau pakai apa, Val? Mau ikutan kan? Ada nggak Noval? Halo, Ada. Nah, mau ikutan nggak, Val nih API? ikut sih kayaknya insya Allah. Pakai apa? Kemungkinan pakai ini sih Node.js kayaknya. Oke, siap. Siapa lagi nih abis Noval? Akbar nih, Akbar. Nah ini Steam section Akbar ada nggak? Bisa ngomong nggak, Bar? Kayaknya Node.js nih Akbar nih kayaknya. Sama sih Node.js juga. Kayaknya Happy.js Akbar mah. Terus Kang Fadli ada, Kang Fadli Nasution mungkin. Kayaknya lagi nggak bisa juga ya. Terus siapa lagi? Kang Iza mungkin rencananya pakai apa Kang Iza? Nyari dulu yang cepat Kang. Jadi dulu yang coba. Ya sih bener sih. Oke, ini
Kalau Riri ada Riri. Ada Kang. Rencananya pakai apa Riri? Kalau Riri biasanya tuh pakai PHP, tapi sekarang lagi penasaran sama Node. Oke, bisa. Oh ini sebelumnya tuh ada lagi sih cewek itu sebenarnya bukan kamu sendiri, cuma dia live ke study. Namanya tuh Wening sih. Padahal anak RPL juga sih, cuma jadi kamu sendiri Riri di sini nggak apa-apa. Ya ini jadi sendiri deh. Iya sih awalnya ada 2 sih awalnya, cuma dia nggak tahu tiba-tiba pengen pindah. Nggak apa-apa ya mungkin. Kalau Fitian gimana nih Fitian? Ada Fitian Gimana? mau pakai apa? Rencananya Fitian buat backend ini kalau mau ikutan gitu yang API gitu. Biasa kemarin sih biasanya pakai CI. Pakai CI. Boleh coba CI. Oke, terus Kang Rivaldi. Ada Kang Rivaldi? Kayaknya nggak ada ya Kang Rivaldi. Real Ratu. Oh iya, pakai Node.js sama ya. Oke, sip. Oke, ini saya bingung kenapa nggak nulis Huda. Kenapa nggak nulis Huda? Ada nggak Huda? Kayaknya lagi evaluasi ya Huda. Habis proker tadi. Sama Fahmi nih. Fahmi mau ikutan gak Mi? Insya Allah Kang. Itu tulis Atumi itu di back end. Kenapa nggak nulis? Lupa Kang. Maaf. Ini master PHP nih Fahmi. Bukan PHP itu, bahasa pemrograman. Oke, paling mudah sih itu. Udah mau ikutan lagi nggak Hud atau nggak usah? Ini enggak ya Hud? Udah repot di section ya Hud. Oke, paling udah sih dari saya. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, mungkin kita ke acara kegiatan selanjutnya sih ya. Yaitu berkaitan dengan open project kedua sama Kang Ilham. Kang Ilham udah ada? Ham? Cek ada. Ya ada. Boleh Ham? Ya. Mungkin Share screen ya. Iya, sok monggo. Window. Nggak kelihatan? Belum. Masih proses. Wes Among Us Ham. Amogus. Ya mulai wae. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maulana mau menjelaskan ya tentang lebih detail gitu soal project game ya. Waktu kemarin kan saya ngajak-ngajak gitu di grup WA gitu sambil lihat survei spek PC teman-teman semua gitu pada pakai apa gitu komputernya atau laptop biar dilihat gitu biar bisa dipertimbangin apakah bisa kompatibel gitu dengan game engine gitu di komputernya. Nah, sekarang kita ke penjelasan lebih detail, lebih ke pengantar dulu ya. Ada alasannya tadi sudah banyak disebutin gitu. Alasan kita di research sama kita butuh project juga, butuh pengalaman juga ya. Kan kalau dari pengalaman juga pasti otomatis ada ilmu yang udah didapetin gitu. Kemudian ada portofolio. Kalau di kerjaan pasti harus terutama ya di sarjana komputer itu harus punya apa ya portofolio yang lebih spesifik gitu. Kamu ahlinya dari mana gitu atau jagonya di mana sih? Nah, yang ketiga ini yang paling utama output komunitas. Nah, itu kan tadi sempat ditegasin gitu sama dosen-dosen gitu. Komunitas itu harus punya output gitu buat dijadiin bukti kalau kegiatan kalian itu punya manfaatnya lah. Kemudian ada relasi, tadi kan udah dijelasin. Lalu yang terakhir itu studi sekaligus engineering, jadi belajar sambil praktek ya, ngeimplementasiin ilmunya. Nah, di sini ada pengantar lagi tentang game engine itu apa sih? Nah, game engine itu kan software ya, atau bisa dibilang IDE juga, udah di satu paket gitu ya. Jadi sebuah software untuk membuat game di mana punya library-nya tersendiri gitu. Setiap game engine itu punya ciri khasnya gitu.
dan punya kegunaannya masing-masing. Lalu di sini ada fitur atau fungsi game engine-nya buat apa aja sih? Yang pertama itu buat rendering ya, pasti itu yang namanya game kalau tampilannya CLI yang game-game zaman dulu itu kan gak ada user experience-nya kurang banget ya. Kalau misalnya rendering 2D, 3D itu pasti wajib ya buat game engine. Terus ada physics engine atau physical game engine-nya. Dia itu ada semacam ini ya, hal yang bikin game itu menarik itu karena ada mekanik gamenya. Nah di situ dari dalam mekanik gamenya itu ada fisik gamenya. Kemudian ada pengatur audio, terus tuh scripting ya buat ngoding, logic buat mekanik game, interface, event kayak gitu. Terus di sini ada pengatur penampilan animasi, networking, dan streaming data kalau misalnya gamenya mau dieksekusi online. Lalu ada pengaturan memori sama pengaturan grafis. Nah, biasanya kalau pengaturan memori sama grafis itu terutama yang grafis ya kan ada di setting gitu kalau gamenya 3D gitu ada settingan anti aliasingnya diaktifin enggak, di dinyalain gitu. Atau misalnya apa gitu. Itu termasuk ke pengaturan grafis. Nah, di sini ada contoh beberapa game engine yang cukup familiar. Di sini ada ya. Ini Unreal Engine. Nah, Unreal Engine itu setahu saya itu bahasa pemrogramannya itu pakai C++ ya. Saya nggak tahu pakai bahasa pemrograman apa lagi yang bisa di Unreal Engine. Biasanya game ini yang familiar itu yang saya kenal itu Dreadout ya. Dreadout 2 yang game bikinan Indo. Orang-orang game anak bangsa lah. Lalu di sini juga ada Unity ya. Unity yang paling banyak dipakai sama game developer dunia ya. Karena Unity ini udah bisa multiplatformnya, bisa dari segi portability ya. Dia bisa eksekusi ke semua platform. Lalu ada Area Engine. Kalau Area Engine itu nggak terlalu familiar tapi cukup worth it ya kalau gamenya skala besar gitu kayak Resident Evil, terus tuh kayak Cyberpunk. Lalu di sini ada Coco Studi. Coco Studi itu kayak game engine khusus studi ya, kayak game-game Mario Bros kayak gitu. Di sini ada yang namanya cukup ini ya kontroversi ya Corona ini, yang logo bulat-bulat ini. Lalu di sini juga yang terakhir ada anak kecil yang megang ular pitonnya ini Renpi. Nah, Renpi itu biasanya lebih khusus ke ini visual novel. Nah, bahasa pemrogramannya itu pakai Python aja, nggak bisa pakai yang lain. Nah, kenali lebih dalam tentang Unity Game Engine ya. Nah, di sini kan sudah dibilang kalau Unity ini game engine yang bisa dieksekusi ke multiplatformnya. Apalagi kalau game online yang bisa cross platform itu udah bisa dibilang itu game yang sukses ya, game yang bagus banget. Nah, di sini fitur Unity-nya sudah dibilang kan sudah memenuhi yang namanya kriteria game engine. Ada bisa dibuat game 2D, 3D, membuat game FPS, lalu game online juga bisa. Terus ada konversi buat apa sih? Buat compatibility ke platform gitu. Bisa ke Android, iPhone, iOS gitu. BlackBerry juga bisa dulu, Windows, Linux kayak gitu. Lalu di sini game juga bisa dijual ya pasti kalau masalah bisnis mah bisa ke Google Play atau App Store lah. Untuk kodenya, untuk scriptingnya dia pakai C#, JavaScript sama Ketiga bahasa pemrograman ini bukan menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana ya atau terstruktur gitu ya, melainkan sudah pasti menggunakan OOP ya, Object Oriented Programming. Ada dukungan ekstensi filenya juga lagi dan lain-lain. Untuk project gamenya sendiri yang saya usulkan ada deskripsinya gamenya itu yang namanya itu Rise Up. Jadi Rise Up itu sebenarnya gamenya itu udah pernah ada yang bikin gitu. Tapi gimana caranya kita bisa bikin inovasi gitu, bikin versi kita sendiri gitu. Lalu untuk platform gamenya itu kita dieksekusi ke mobile, bisa di Play Store ataupun di App Store ya, atau di App Store iOS.
bisa di iOS. Lalu untuk tipe gamenya itu dia casual 2D, jadi nggak ada game online ya. Nggak ada, jadi gamenya itu bisa cuman dimainkan satu orang. Lalu untuk game engine-nya pakai Unity 2D beserta dengan PCK ya, karena dari mekanik gamenya juga ada. Lalu framework desain kita menggunakan Figma ataupun Adobe Photoshop. Soalnya kenapa pakai Adobe Photoshop? Soalnya project Photoshop kita bisa import ke Unity editornya langsung gitu. Nggak perlu di-convert kemana gitu. Nah, untuk mekanik gamenya di sini udah saya bikin beberapa ini sih rancangan UI-nya ya. Ini UI-nya saya bikin di Figma gitu. Kalau buat vektornya ini saya ada yang ngambil dari vektor stock kayak gitulah. Di sini ada yang pertama itu menu, ada judul gamenya Rise Up. Di sini ada balon udara sebagai playernya gitu. Kemudian ada tombol start. Di sini ada koin yang di pojok kiri, pojok kanan ada logo toko sama logo achievement ya. Nah, di sini untuk gameplaynya itu sendiri yang di gambar kedua, yang di tengah. Gimana caranya obstacle ini bisa maksud saya itu gimana caranya kita harus lindungin balon ini dari obstacle ini. Jadi interface-nya itu kita menggunakan touchscreen atau mouse only kayak drag gitulah. Dia caranya apa ya namanya ngusir-ngusir gitulah. Nah, untuk yang slide yang ketiga ini ada fitur beli skin ya. Jadi bisa diganti gitu interface playernya ini bisa jadi apa gitu. Ini skin balonnya apa gitu. Di sini ada penentuan harganya juga dan juga button beli. Nanti kalau misalnya udah beli dia punya owner skinnya. Lalu di sini koinnya berkurang gitu. Ya baik. Ya segini saja penjelasan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Ini boleh dari teman-teman kalau ada yang mau ditanyain, tapi paling dari saya sih Ham penasaran. Penasaran apa? Ini kan tadi ada fitur ini ya skin ya. Iya. Itu bakal jadi rumit nggak kalau misalnya ditiadakan itu biar simple, mungkin nggak kira-kira? Takutnya malah jadi kompleks gitu. Kalau skin sih kan itu kalau dari scriptingnya dia cuman pakai array kan. Dia cuman data apa sih data desainnya statis ya nggak kayak game online kan. Kalau game online kan kalau misalnya ada skin baru kan dia harus apa gitu yang codingannya tuh dia ditambahin gitu. Ada nama-nama fitur sebagai admin sama sebagai customer. Kalau kita kan skinnya itu cuma berapa gitu, cuman 5 gitu, 5 skin atau 3 skin lah. Oh, siap. Jadi kalau interface-nya nggak di drag sih, di apa sih? Di pencet tab, jadi tab kiri kanan gitu. Ada nanti Oh, tombolnya. oke. Nah, paling tadi Ham yang Genta tanyain tuh tadi. Mana? Kalau pengembangan game lebih pakai apa untuk tadi deh Unity berarti ya. Iya, Cukup Pak. nggak tuh kira-kira? Kalau pakai Unity, kalau dari gua sendiri Unity itu ada kelebihan sama kekurangannya. Kalau dari kelebihannya itu kan dia bisa multi platform ya. Kalau sesi kekurangannya dia rada berat dikit lah kalau soal compiling ya, berat dikit lah. Kalau Unreal Engine itu dia bagusnya di grafis sama visualnya lah, sama efek visual FX-nya gitulah. Kalau kekurangannya itu emang berat banget sih. Kalau game engine-nya itu. Tuh ada yang pertanyaan lagi tuh. Kalau Akang lebih enak pakai apa? Kalau saya sendiri sih pakainya Unity sih. Soalnya Unity itu udah satu pack gitu, bisa 2D, bisa 3D. Lalu di sini juga kan dipisah juga ya. Kebagi dua ya.
softwarenya tuh ada software sebagai editor sama software sebagai apa sih project management ya. Jadi kalau jadi project manajemennya itu namanya itu Unity Hub. Ini ya saya share screen lagi Boleh. ya. Nggak ada. Ini ya yang Unity Hub ini ya, yang ini Unity Hub saya buka. Ini Unity Hub ini saya pakai yang versi tahun 2019. Saya pernah nyoba yang versi 2021, tapi saya tuh dapat masalah di bagian aktivasi ini apa lisensi. Nanti kan kalau kalian Belum share udah screen, Ham. Hmm? Belum share screen. kok error. Nggak muncul. Udah ada belum? Belum. Nah, udah ada. Ini kan Unity Hub kan saya installnya yang versi 2019. Soalnya udah masih ini apa? Masih enak gitu dilihatnya. Soal lisensi ini masih aman sih buat Activate-nya. Activate lisensi. Di sini ada community gitu, community gitu, forum. Di sini ada installnya gitu. Jadi kalian kalau mau install Unity bisa pakai dua cara. Bisa import dari apa ya namanya itu? Dari file X yang udah diinstal gitu ya. Engine-nya udah diinstal di luar Unity Hub ini, atau bisa kalian download di sini langsung lewat Unity Hub-nya. Tapi saya sarankan jangan langsung dari Unity Hub ya kalau misalnya jaringannya nggak stabil gitu. Soalnya pernah gitu udah mah capek-capek downloadnya lama lagi, jaringannya lumayan lemot, tahu-taunya gagal lagi. Kalau di Unity editornya langsung ada di web resminya sih. Unity editor 2D. Yang ini ya, ke website resmi. Di sini terus kita ke community atau developer tools. Nah, developer tools, download Unity. Nah, di sini kalian pilihnya scroll dulu. Nah, di sini yang opsi kedua, yang choose your Unity version. Ke sini buat downloadnya. Nah, di sini banyak versi-versinya ya. Tadi saya downloadnya versi yang terbaru ya, yang 21.2.4 yang rilisnya tanggal 26 November. Ini buat Unity editornya ya, teman-teman. Kalau misalnya Unity Hub-nya saya pakai yang 2019 yang ini. Unity Hub-nya. Waktu itu di community Unity-nya emang ada masalah sih, masalah bug activate lisensi gitu yang buat Unity Hub 2021 ini. Ada yang nanya lagi tuh, Genta. Mungkin bisa dispesifikan gitu. Kalau graphic card bukan GeForce masih kuat nggak Kang? Kayak Iris X. Oh, Genta pakai ini ya, pakai macOS ya? Oh, bukan. Enggak, itu GeForce. GeForce berapa, Genta? Kan banyak soalnya. Mungkin bisa Oh, dispesifikan gitu. spesifiknya apa gitu, Genta? GTX 1080. Ya, itu mah 3D juga bisa gas itu mah. Kayaknya udah seri 10 ya. Genta graphic card BTA Iris C. Oh, Oh, maksudnya kalau bukan GeForce bisa nggak gitu kayak Iris, Intel Iris gitu. oh Kayaknya Intel, bisa. oh Intel SD kayak gitu, Intel EPU ya? Internal gitu ya. Iya, GPU motherboard. Bisa itu. Saya juga waktu itu pernah jalanin Unity 2D di ini pakai Intel SD Graphic 4600
4.600 gitu. Itu masih bisa jalan di saya. Aman berarti ya. Aman lah. Kalau Unity 2D itu ini Genta nggak terlalu mentingin banget ini apa? Mentingin banget sama yang namanya rendering desainnya. Kalau 3D baru itu jangan dipaksain gitu. Speknya nggak setinggi Valo mungkin ya. Ya Valo kan beda itu, beda gamenya. Ya aman Genta segitu mah. Yang penting mah storage sama RAM itu udah cukup lah. Udah Mungkin kalau ada nggak sih Unity online gitu? Jadi bisa Unity coding online. online. Jadi Kalau cloud kata gitu. gua sih Ada nggak sih? Belum ya kayaknya. belum deh. Paling yang baru bisa itu Visual Studio Code-nya sih yang bisa mah. Iya sih pasti. Keren soalnya kan kalau bisa online itu, apalagi ada Android Studio online gitu ya. Jadi kita nggak usah masalah terkait Iya, spek. ya itu Android Studio Online itu bagus sih. Tapi Unity Online itu Belum ada belum juga ya? ada sih. Oke. Soalnya gini, Satrio kan kita juga nggak tahu ini yang install Unity itu nggak semuanya versinya sama gitu. Kadang misalnya tahun ini misalnya gua download yang 2021, kadang ada temen gitu yang download yang 2019 gitu. Pas gua compare updatean dari dia, error di gua. Ada yang ini fitur-fitur yang di 2019 itu ada yang dihapus atau yang di ini ada yang nggak kompatibel lagi di 2021. Atau bisa kebalikannya, udah pasti 2021 nggak bisa dipakai buat di Unity 2019. Makanya agak ini juga, makanya nggak ada Unity online juga. Paling ini sih Visual Studio Code yang live share itu. Ya sih benar sih. Jadi yang ngejalanin gamenya satu orang, yang ngoding bisa barengan di situ. Oke, coba paling ini kalau dari saya penasaran, kalau di Unity itu bisa nggak sih file udah di apa ya, kan kalau Android kan .apk ya, itu bisa nggak dalam bentuk .apk atau harus langsung ke Google? Biasanya kan kalau Google .aab ya biasanya. Bisa nggak .apk ham? Kalau itu bisa sih .apk kalau nggak salah. Bisa ya, jadi bisa Tapi dicoba di HP masing-masing kan. Biar ini biar ya mungkin nanti bisa diupload juga di hosting kita gitu kan, kita ada hosting, ada storage-nya tuh. Jadi ntar tinggal download aja ke hosting kita bisa berarti. kalau project game sekarang pakai apa Kang? Nah, pakai Unity itu buat game engine-nya. Nih. Saya buka yang ini yang pakai yang 2019 ini. Saya udah punya yang 2021 juga. Flappy Bird. Ini Flappy Bird nih. Jalanin tuh. Nah, jalanin. Ini nih yang paling ngesalin tuh. Ini bukan bug gamenya, tapi ini game kayak semacam DirectX ininya sih, Windows-nya gitu. Tuh, masih ada bug sih. Belum di ini lagi. Oke, siap. Mantap Ham. Paling berarti kalau misalnya ini berarti rencananya Ham mungkin di tengah Desember mungkin ya baru bisa mulai ya mungkin. Iya, paling di Desemberan lah. Oke, jadi sambil nunggu ya tadi mungkin. Oh ya, buat teman-teman yang misalnya jago desain gitu ya, terutama bisa jago desain vektor itu bisa ini ya bantuin juga gitu. Soalnya gini, kalau gamenya pengen banget dipublish ya, itu kan ya utamain juga yang namanya copyright gitu, hak cipta ya. Nanti ini banyak masalah kalau misalnya kita bikin game terus desainnya nyomot-nyomot dari orang. Nah, benar. Soalnya kadang kalau misalnya desain yang free download gitu, nggak semuanya free gitu. Ada syarat tertentu aja gitu ya, ada CC-nya lah kalau nggak salah. Ya benar. Ada yang nggak boleh buat komersil, ada yang inilah.
Oke, ada lagi mungkin dari Kang Ilham? Ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Ya, mungkin dari teman-teman ada lagi. Bisa ada yang ini belum paham nih. Atau ini ada yang udah pernah ngulik-ngulik gitu atau pernah belajar Unity gitu. Misalnya buat bikin UI-nya gitu. Ini Kang Indra tapi nggak ada. Paling gini ya, paling ya saya ini aja ya. Demo dulu ya bentar. Di ini kan pertama-tama kan kita buka Unity Hub, terus kita klik new buat project baru. Di sini ada pilihannya, ada 2D atau 3D. Di sini misalnya iseng gitu. Klik create. Nah, di sini langsung ini ya. Langsung proses ini pembuatan projectnya. Kemarin saya udah bikin di Figma ya nih ya. Yang belum tahu nih, saya pakai Figma buat framework apa sih? Buat bisa nampung desain lah, arsip gini lah. Kan ini lumayan bisa online juga nih. Bisa collab ya? Ya bisa collab gitu. Kalau misalnya mau nampung desain gitu, bisa di sini. Nih tungguin dulu, udah ini ya. Itu katanya Ramaditya pernah nyoba-nyoba tuh. Pernah nyoba-nyoba ngulik di bagian mananya aja, Ram? Kalau saya Kang di yang 3D-nya itu, kebetulan saya bisa pakai Blender, jadi dimasukin outputnya ke Unity Kang. Mantap. Udah berarti ini ya, udah bisa rigging belum? Rigging kalau di Blendernya udah, cuman pas ke Unity-nya masih belum sih. Kalau animasi diekspor animasi Blendernya ke Unity-nya masih bingung. Tapi kalau upload output Blender ke Unity udah. Oh udah, berarti mantap dah. Berarti udah bisa ngulik-ngulik 3D dong. Iya Kang, cuman Iya. yang 2D gak pernah. Ya, saya pengen langsung 3D tapi ya speknya sih. Ya, yang yang kata ditunjukin fitur-fitur yang paling utama atau starter pack-nya lah. Ini yang namanya tuh main kamera ya. Jadi main kamera itu fungsinya ini tuh buat lihat interface gamenya ya, secara gameplaynya itu gimana. Misalnya saya import gambar apa ya? Gambar ini ya. Ini saya import. Nah, kayak gini ya. Simpan aja di sini. Set. Nah, pas di gamenya ini, klik di game. Ini previewnya. Nah, di sini kita juga yang ini namanya itu objek ya. Ini nih. Yang si balon ini namanya itu objek. Jadi si objek itu kan punya komponen tersendiri, ada posisi, ada sprite renderernya buat render desainnya gitu. Misalnya warnanya digimanain gitu. Terus tuh ada mesh interactionnya, ada sorting layernya ya. Ini order in layer. Biasanya pencet satu aja. Di sini ada add komponen ya, buat nambahin komponennya. Di sini bisa nambahin script atau nambahin komponen lain. Misalnya ini ya, rigid body 2D. Rigid body 2D. Nah, apa itu rigid body 2D? Nah, rigid body 2D itu kayak sebuah deklarasi ya, di mana dia itu punya beban ya, punya bobot gitu. Anggap aja gitu ya, kalau misalnya balon ya diisi air kan pasti jatuh ya. Nah, di situ juga ada ngedeclare gravity scale-nya ya. Ini. Jadi semua benda atau semua objek game yang ditambahkan rigid body 2D pasti punya gravitasi yang di sini, yang warna biru. Kalau misalnya kita jalanin gamenya,
Nah, objeknya jatuh ke bawah dan itu infinite loop. Dia nggak tahu kemana nih. Jatuhnya kemana. Di sini juga kita displaynya bisa kita setting. Ada free aspect. Free aspect tuh nggak ini ya. Aspeknya bebas itu buat kameranya. Di sini ada 5:4, 16:9. Ini buat versi desktop. Kalau buat mobile itu dia normalnya 9:16. Kayak gitu sih. Oke, mantap Ham. Mungkin nanti Hmm. lebih jelasnya bisa di open class ya Iya. rencananya. Open class. Ya, game design lah itu bisa lah. Oke, mungkin ada lagi nggak dari teman-teman sebelum ada amanat nih soalnya. Oke, sambil nunggu aja kali ya. Oke, makasih Ham udah ngejelasin dan memaparkan Ham. Mungkin Desemberan ready gitu ya, siap-siap. Nah, terus sambil nunggu gitu ya, tadi ada juga ya open project backend, jangan lupa juga kalau bisa ikutan gitu ya, semuanya yang backend dan game juga ya. Nah, paling untuk teknis lengkapnya nanti bisa Kang Ilham rencanakan dulu ya, Ham. Terkait Iya. mungkin collaboration gimana dan pembagian jobnya gimana gitu ya. Selain GitHub, kita harus siapin apa lagi tuh, Kang? Untuk open project yang mana ini? Genta. Kan ada dua tuh, ada yang public API atau yang game. Kalau buat game tuh Ham gimana? Apalagi selain Kalau game itu GitHub? modalin GitHub juga cocok sih. Oh ya, Genta buat ngodingnya biasa pakai apa? Toolsnya? Maksudnya tuh software yang buat ngodingnya gitu. Kalau VS saya Code sih ya, biasa ya. pakai Visual Studio Code sih. Oh, Oh, Sublime. Sublime nggak apa-apa. Oh ya, Satrio di Sublime ada ini nggak? Ada sisa yang apa sih? Yang sisa snipset yang buat Unity gitu? Atau Belum harus tahu sih. download lagi gitu? Kalau di Visual Studio Code kan itu ada ini kan? Ada extension ya? Ada extensionnya gitu. Jadi gampang Iya. nyarinya. Kalau di Sublime saya kurang tahu sih caranya gimana buat inputin extensinya. Nanti paling Pindah tinggal paling ke VS Code. ya itu jangan maksain ya kalau Visual Studio Code. Tapi lebih powerful Ham. Iya lebih Di powerful VS Code. tapi rada berat agak berat dikit juga soalnya Iya jangan sih. asal ini ya download ekstensi gitu. Kadang kalau download ekstensi yang satu gitu ngaruh ke ekstensi yang lain padahal itu sama-sama satu fungsi gitu. Iya sih. Suka bentrok. Iya, oke, makasih ya. Boleh mungkin sambil dijelasin. Jadi ini kebetulan yang sempat dibahas gitu ya di awal. Jadi ini amanat dari Kang Ad sama Pak Iqbal. Pak Iqbal ini Kaprodi RPL. Itu tuh mungkin angkatan 19 tahu ya, Ilham juga ya, sama siapa lagi? Titian ya, sama Kang Sihan juga pasti tahu. Jadi di mata kuliah pemrograman aplikasi terdistribusi namanya, itu tuh ada semacam pertemuan yang ngebahas REST API gitu. Nah, di sini kalau saya lihat kan tadi udah ada datanya tuh ya yang back end. Tadi sempat nanya juga sih sebenarnya yang pakai apa aja gitu. Nah, di sini tuh mungkin yang setahu saya sih yang pakai PHP tadi kan ada banyak sih. Mungkin ya tadi ada 10 ya, berarti lumayan lah ya. Nah, jadi rencananya tuh Kompetegram tuh bakal bekerja sama lagi sama Prodi RPL. Kemarin kan webinar tentang blockchain. Nah, kalau sekarang tuh lebih ke workshop. Nah, cuma problemnya workshopnya ini tadi mengangkat tentang REST API dan itu membutuhkan seorang yang bisa gitu ya. Tapi masalahnya itu di scope, dicakup gitu ya, bahasanya harus ini dan ini. Jadi bahasa dan frameworknya tuh PHP. Katanya disarankan Laravel atau CI gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman kira-kira mau gitu jadi pemateri workshop, nanti ngajarin angkatan 19 gitu, angkatan saya gitu. Itu boleh banget gitu. Karena ini ada apa ya, benefit selain sertifikat pasti dapat juga uang gitu ya, anggaran gitu, karena ini bekerja sama sama prodi. Jadi mungkin boleh teman-teman kalau misalnya ada yang mau gitu ya jadi pemateri,
bukan pemateri sih, lebih ke instruktur sih ya. Ngejelasin SPI pakai Laravel atau CI gitu ya. Nah, itu nanti boleh kasih tahu ke kita gitu ya. Karena insya Allah ada anggaran pastinya. Ada belajar. Itunya Kang Iza mau kan? workshopnya kalau boleh nanya itu berapa hari ya? Atau cuma sehari sekali pertemuan? Wis mantap nih Kang Aldi. Oke, untuk workshopnya Kang, Saya mah cuma kepo. rencananya tuh dialokasi itu 2, tapi kalau bisa 1 lebih baik gitu. Jadi boleh 2, tapi kalau 1 pertemuan lebih baik gitu. Soalnya kalau misalnya kayak cuman, ya kalau menurut saya sih kalau cuma 2 hari lebih mending belajar pure PHP aja gitu. Maksudnya kayak nggak pakai frameworknya, jangan yang berat-berat CCI sama Laravel sih. Ya Kayak sih bener. tujuannya tuh kayaknya lebih ke pahamin konsep REST API sama tahu apa sih yang buat REST API dibanding belajar tentang frameworknya. Soalnya kayaknya mustahil aja sih belajar framework langsung 2 hari gitu. Iyalah pasti. Jadi Iya kayak sih lebih bener. make sense kita belajar konsepnya kayak dasarnya biar kalau misalnya kita pakai framework pun langsung bisa ngerti gitu kayak oh ini berarti tinggal kayak gini aja kan gitu. Hmm. Nah, itu sih bener Kang. Mantap saran masukannya, mungkin nanti saya sampaikan ke dosen. Jadinya Tapi itu masih anonim. Anonim. REST API-nya pakai PHP. Iya, karena kalau nggak salah alasannya tuh gara-gara kan di prodi saya ini di RPL tuh udah belajarnya PHP. Jadi Ya ya belajar mungkin dosen webnya. juga. Back end webnya Tapi pakai PHP lagi. kalau PHP native itu bisa nggak, ada yang tahu nggak teman-teman? Kalau nge-fetch gitu istilahnya atau Nge-fetch return kemana? JSON bisa nggak sih? Ada yang tahu nggak teman-teman? Nah itu kurang paham. Kalau saya Bisa. nggak bisa kan, nggak ada masalah aja selalu seingat saya. Bisa ya PHP native doang gitu? Bisa. Iya. Kan bisa nge-send data ke server terus nanti maksudnya pakai Java terus jalanin PHP masuk ke, misalnya kalau kita memakai database juga bisa. Iya sih bisa ya. Minat Kang Aldi? Saya nggak bisa, saya benci sama PHP. Pakai Golang ya Kang? Paling PHP-nya juga PHP MySQL. Ya sih. Paling siapa yang ini? Fahmi mau Fahmi? Ini master. Bukan master kan? Karena susahnya itu loh. Udah buat microservice ya Mi? Dari PHP buat microservice ya? Ngeliat reponya. Iya kan, lagi garap itu sekarang. Oh, paling mau nggak kalau misalnya nggak sibuk itu? Lumayan soalnya. Kalau ditanya mau sebenarnya pengen banget gitu Kang. Soalnya kan bisa dapat ilmu juga gitu Kang, bisa sharing banyak juga. Cuman ya takut aja gitu kan, soal sekarang tuh jarang join juga kan di Komputergram gitu. Kayaknya nggak bisa ambil risiko gitu Kang. Oke, nggak apa-apa sih. Santai. Siapa lagi ya di sini PHP? Mungkin ada yang bisa nunjuk orang siapa? Malah nunjuk. Soalnya nggak tahu sih yang PHP siapa aja tadi. Ini nih, Oh, tadi. ini siapa? Yang lihat yang back end ini siapa aja. Papai. Oh iya. Sebutin. Tapi tadi kan ada yang nggak ini. Oh nggak salah. Oh Fitian ya, Fitian sama Riri kalau nggak salah. Fitian mau Fitian. Pakai CI ya tadi Fitian. Atau Riri mau mungkin. Biar dari internal dulu gitu, soalnya biar kita kan dari eksternal gitu. Tadi Riri pernah sih Kang REST API PHP natif, tapi kalau buat workshop itu gak siap Kang. Waduh. Oh tapi berarti emang bisa ya pakai PHP native, berarti ya aman ya? Ya pernah sih Kang bikin, tapi itu juga yang sederhana aja. Oke, iya sih. Ini paling mungkin nanti bakal kita challenge and respond lagi mungkinnya ke dosen, ke prodi kita gitu ya. Karena batasannya memang agak sedikit ini sih. Skopnya bener tadi juga saran dari Kang Aldi ya. Dalam satu pertemuan kayaknya nggak mungkin langsung ke framework sih ya belajar gitu ya. Mungkin sebenarnya kalau 2 hari ya. kalau pengen paling produktif itu yang pertama belajar tentang apa itu RESTful API sama tentang Open API gitu, cara dokumentasi API, terus cara kayak intinya belajar tentang full tentang API, terus hari kedua baru praktik bikin REST API pakai bahasa PHP, palingan gitu sih. Soalnya kan yang penting dalam itu menurutnya sih supaya bisa dikembangin lagi gitu.
Jadi kalau misalnya kita udah tahu REST API, walaupun kita nggak terlalu tahu tentang codingannya, kita bisa bikin lagi kan, walaupun pakai bahasa apapun malah. Oke, mantap. Kalau Kang di Ilkom sempat belajar REST API nggak Kang di kurikulum di Ilkomnya? Pernah sih, tapi bukan REST API, cuman bikin kayak code sih jatuhnya. Walaupun code sebenarnya itu REST API, tapi nggak secara detail. Oke, siap. Berarti mungkin senasib. Oke, jadi ya mungkin itu sih. Mungkin ada lagi nggak ya? Siapa ya? Udah. Udah. Kalau siapa boleh tahu lagi? intinya kapan, Kang? Nah, kalau itu workshopnya tuh pertemuan minggu depan di hari Jumat rencananya, sama pertemuan minggu depan lagi di hari Jumat. Jadi 2 minggu itu tuh. Jumat depan sama Jumat depannya lagi. Anggotanya Kompetegram atau di luar Kompetegram? Anggota atau peserta? Peserta mungkin. Pesertanya, maaf. Oh, kalau peserta kelihatannya sih yang wajib mah ya ini teman-teman kelas saya gitu dari RPL angkatan 19 itu. Coba nggak tahu ini apakah open publik gitu ya atau open anggota Kompetegram nggak ya? Kalau webinar kan waktu itu publik ya, cuma nggak tahu sih kelihatannya yang wajib mah ya anggota RPL karena kan mengganti perkuliahan Kang itu tuh sebenarnya. Wah, oke. Mungkin nanti sih chat-chatan lagi deh. Minat nih kan. Ragu sih kalau PHP masalahnya. Kalau tadi kalau bahasanya bebas sudah tuh golang enak. Langsung gas. Nah, itu sih. Mantap pakai golang. Oke, sip, makasih nih buat teman-teman ya. Tuh Hud itu tentang ini. REST API workshop itu. Paling itu sih sama kalau teman-teman misalnya ada lagi referensi atau rekomendasi gitu. Bukan hanya anggota Kompetegram, boleh nanti kasih tahu aja ke kita gitu ya karena memang kita juga lagi nyari gitu ya. Kita dapat instruksi ya udah kita coba bantu cari gitu. Intinya tadi ya yang bisa PHP, Laravel atau CI atau native gitu ya. Terus konsep REST API-nya dapat itu. Karena salah satu output menurut dosen saya tuh nanti tuh bakal diikuti bareng-bareng sama mahasiswa RPL gitu angkatan saya untuk ngebuat itu. Oke, paling itu aja sama kalau Kang Aldi tadi udah tahu belum ada open proyek pertama tentang public API? Nanti saya lihat videonya lagi sih sebenarnya tadi saya joinnya baru-baru banget. Oke. Ada sih ntar public API cuma kayaknya nanti sih dijelasin. Belum dibuka sih insya Allah Senin sih Kang. Nanti ikutan aja Kang. Oke. Paling sob mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau ditanyain tentang keseluruhan dari kegiatan ini yang telah dilakukan. Sambil nunggu boleh teman-teman break dulu mungkin atau Fajar lagi standby nggak Jar? Iya. Oke, ya udah deh. Kalau nggak ada, kayaknya nggak ada lagi ya. Oke, nggak ada lagi. Berarti kita ini aja deh. Dokumentasi yuk teman-teman. Kita akhiri dengan dokumentasi tentunya. Boleh yang bisa on cam. Oh boleh, tuh Kang. Maaf, saya cuma stretching tadi. Hah? Oh nggak, maaf. Katakan. Oke, boleh ya kita on cam. Oke, saya awali dulu dengan on cam. Oke, yuk semuanya sambil nunggu boleh pada on cam. Wes Wahmi deh. Oke, yuk kita. Ya Kang Aldi malah live pas on cam. Oke. Oke, banyak ya ini. Boleh kasih ini Jar, aba-aba mungkin kalau misalnya udah pada banyak, belum ya? Kayaknya belum deh. Apa nggak bisa open cam? Oke, mungkin kita tunggu sekitar 1 menit lah sambil berbincang-bincang gitu ya. 30 detik lah. Ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman yang tadi yang dipetan kita. Nanti pemetaan itu sekali lagi kita gunakan buat nyari gitu ya. Sama open pengajaran juga kalau misalnya ada yang mau ngajar, tapi bukannya workshop ya, beda lagi. Open pengajaran boleh teman-teman nanti hubungi pengurus ya, nanti ada posternya lah ya. Open pengajaran itu nanti teman-teman ngajar di study group. Karena kan study group kurikulumnya pakai Python tadi ya, dan itu dari dasar gitu ya. Jadi boleh teman-teman kalau yang mau ngajar gitu ya. Nanti paling dapat sertifikat itu mah, karena volunteer ya. Kalau yang workshop tadi insya Allah ada anggaran dari Prodi juga.
Oke, boleh Jar, sekarang aja kayaknya itu aja yang bisa on cam mungkin. Oh, oke. Saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke. Udah. Oke, sekali lagi. Oke. 3, 2, 1. Oke, sip. Yes. Terima kasih teman-teman yang udah nyempetin datang. Fajar, jangan lupa rekamannya dimatiin dulu. Oke, terima kasih teman-teman semua udah nyempetin.